Halo Sobat Nova, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya, semoga kalian suka. Domain Dewa Abadi adalah ruang yang dapat membatasi kultivasi seseorang, tetapi tidak dapat membatasi kekuatan sumber api. Pada saat ini, nyala api 3 warna menyelimuti langit dan membentuk setengah ruang. Ketika Jinchong masih tercengang di ruang cermin miliknya, jubah di tubuhnya tiba-tiba tersulut oleh gelombang panas. Xiaoyan mengangkat tangannya sedikit, dan ruang cermin di samping Jinchong menjadi terdistorsi. Jinchong berusaha memadamkan api, tetapi menemukan bahwa api hitam tidak dapat dipadamkan sama sekali. Tidak hanya itu, vitalitasnya terus meluap dan mengalir menuju sosok Xiaoyan. Meskipun Jinchong berdiri di domain Dewa Abadinya, dia tidak dapat menghentikan serangan nyala api. Ditambah api Xiaoyan bukanlah nyala api biasa, dan tidak mungkin baginya untuk menahan 3 inti api yang sangat kuat. Sial, bagaimana orang ini bisa memiliki kekuatan objek ilahi dari 2 atribut yang berbeda sekaligus? Dan tampaknya jumlahnya sangat banyak. 2 inti guntur dan 3 inti api. Ini sangat gila, ucap Jinchong tampak suram. Kurasa orang yang bertarung denganku saat ini hanya avatarmu, jadi jangan berpura-pura lagi, ucap Xiaoyan berkata dengan dingin. Dan Jinchong yang sedang terpana pun langsung terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Pada saat yang sama, dia terus menggunakan kekuatannya untuk menahan nyala api. Keduanya sepertinya tidak bergerak. Namun nyatanya konfrontasi antara 2 domain Dewa Abadi sudah dimulai. Kurasa tidak. Maaf untuk salah menilai. Jadi mari kita tentukan pertarungan ini, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Jinchong juga bagus dalam avatar. Itu benar-benar membuat orang bertanya-tanya, apakah identitasnya terkait dengan Chimi? Chimi mengatakan bahwa dia memiliki ribuan klon, karena beberapa klon jaraknya yang terlalu jauh sehingga sebagian besar darinya hilang. Tentu saja Xiaoyan ragu apakah yang dia katakan itu benar atau tidak. Lagi pula Yusuan hanyalah tiruan Chimi. Adapun tubuh asli Chimi itu masih menjadi misteri. Jinchong tidak bisa mengerti, tetapi memutar matanya ke arah Xiaoyan. Dia bahkan lebih yakin bahwa kekuatan Xiaoyan tidak sederhana di permukaan. Dia tidak terus melawan nyala api. Sebagai gantinya, dia tiba-tiba bergerak dan mulai melancarkan serangan. Di sisi lain, Xiaoyan juga mengambil gerakan maju. Pada saat berikutnya, tinju keduanya bertabrakan dengan keras. Xiaoyan seperti manusia api. Namun dalam konfrontasi ini, cacing emas terakumulasi dan diedarkan seperti benang sutra di tubuhnya. Setelah itu energi kekerasan meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Di bawah badai petir ini, sosok Xiaoyan merasakan rasa sakit yang menyengat. Kulit di lengannya pecah, dan ada retakan yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Xiaoyan hanya bisa melepaskan kekuatannya, dan menembakkan tubuhnya ke belakang ke area domain Dewa Apinya. Setelah kekuatan fisiknya melemah, dia sama sekali tidak bisa bersaing dengan Jinchong. Kekuatan Jinchong lebih tinggi darinya. Sejauh ini Xiaoyan hanya bisa menebak secara kasar, bahwa kekuatan Jinchong setidaknya adalah keabadian Kaisar langkah ke-8. Dengan Xiaoyan menggunakan teknik penggabungan bersama klon suci dan ditambah dengan tubuh abadinya sendiri, sebenarnya masih mungkin untuk melompati celah kekuatan. Namun harus dikatakan bahwa domain Dewa Abadi milik Jinchong memang luar biasa kuat. Jika bukan karena Xiaoyan memiliki inti api untuk menciptakan ruangnya sendiri, maka kesempatan untuk hidup di wilayah Jinchong akan sangat rendah. Yang dimiliki Jinchong bukan hanya kekuatan, tetapi perhitungan yang sangat cerdik. Kalau tidak mungkin Changkitian bisa mati di tangannya. Namun sialnya Jinchong tidak pernah berpikir bahwa suatu hari nanti dia akan bertemu dengan seseorang yang memiliki banyak objek ilahi. Jinchong selalu percaya bahwa dia adalah putra surga yang paling berbakat. Bahkan Changkitian yang merupakan gurunya pun sangat dihina jauh di lubuk hatinya. Pada saat ini Xiaoyan mengerutkan keningnya, lalu pikirannya bergerak. Kemudian kekuatan objek ilahi dari 3 inti api meletus, dan 3 api tersebut menyala memurnikan langit. Panas yang menyengat tidak butuh waktu lama untuk membubarkan cacing emas yang menyelimuti Xiaoyan. Di sisi lain, Jinchong tidak berniat memberi Xiaoyan banyak kesempatan. Detik berikutnya dia mulai bertindak menyerang, dan bahkan secara paksa menerobos domain Dewa Api dari kedua sisi. Metode ini akan menimbulkan banyak reaksi bagi Jinchong, tapi dia masih mampu masuk dengan mengandalkan kecepatannya. Tentu saja tidak dapat dihindari bahwa perasaan Jinchong seperti tanaman obat di dalam kuali pembakaran, yang dengan cepat dimurnikan oleh suhu panas yang sangat intens. Ada suara pecah di alam Dewa Abadi di kedua sisi. Retakan terus menyebar seperti cermin, dan pada akhirnya runtuh. Sosok Xiaoyan dan Jinchong muncul kembali di ruang emas yang diciptakan oleh tahanan roh. Wajah Jinchong tampak pucat. Meski kulit kering di tubuhnya pulih dengan cepat, dapat dilihat bahwa kondisinya cukup buruk. Matanya suram, dan dia diam sejenak seolah memikirkan sesuatu. Di sisi lain, Xiaoyan tidak diam diri. Satu kakinya dihentakkan ke bawah berturut-turut. Jangan mencoba melarikan diri. Situasi hari ini, kamu harus mati. Dosa yang kamu tuai di dunia hanya bisa dibasuh dengan jiwamu. 7 tapak dewa pembunuh, muncul! Teriak Xiaoyan berbicara dengan suara dingin. Hahaha,
Aku tidak tahu dari mana datangnya kepercayaan dirimu itu berasal. Apakah dari keabadian Kaisar Langkah keempat yang hanya menggunakan semacam metode rahasia? Kekuatan semut seperti itu sebenarnya ingin mengalahkan keabadian Kaisar di Langkah ke-8 yang asli. Bukankah itu terdengar sangat konyol? Ucap Jinchong. Saat diajak oleh Xiaoyan, dia tidak bisa menahan cibiran dengan suara rendah. Di kehampaan sudah ada beberapa kaki hitam raksasa yang meraung ke arah Jinchong. Total 6 kaki hitam raksasa muncul berturut-turut. Itu disertai kekuatan menindas yang lebih kuat dari yang pertama dan segera menyerang Jinchong. Ini adalah pertarungan yang seimbang. Meskipun ada celah ranah antara kedua belah pihak, tidak ada yang lebih lemah dari yang lain. Begitu kedua belah pihak mulai menampilkan puncak kekuatan terkuat mereka, itu berarti pertempuran ini akan segera berakhir. Ngomong-ngomong, trik ini masih merupakan aksi terkenal dari sang guru Cangkitian. Tetapi dia tidak ingin mengajarkannya padaku, dan tidak pernah berpikir untuk mewariskan kesusahan gunturnya padaku. Dulu orang tua itu mengatakan, tanpa akumulasi, kamu tidak dapat mempelajari keterampilan ini, dan kekuatanmu hanya dapat ditingkatkan secara perlahan. Setelah orang tua itu mati, aku naik dari langkah keempat ke langkah ke-8. Fakta membuktikan bahwa dia bukan guru yang berkualitas, dan keberadaannya terbatas dibanding dengan diriku. Jadi aku membunuhnya. Tetapi dia mungkin tidak pernah memikirkannya. Meskipun dia tidak pernah mengajariku, aku telah mempelajarinya sendiri dengan kecerdikan sendiri. Hahaha. Sekarang keabadian Kaisar Langkah keempat juga ingin menahanku. Sungguh menyebalkan, ucap Jinchong. Di matanya ada pandangan kegilaan. Meskipun dia memanggil guru pada Cangkitian, sepertinya di mulutnya itu gurunya adalah musuh bebuyutannya. Teknik pengendali guntur 9 langit aktif, teriak Jinchong. Segera ada teriakan nyaring di ruang cermin, dan seberkas cahaya yang hampir padat melesat keluar dari tubuh Jinchong. Seberkas cahaya ratusan kaki dengan cepat terkonsentrasi pada kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan dalam prosesnya benar-benar menyusut hingga beberapa kaki. Penguasa guntur dapat mengendalikan 9 langit. Ternyata inilah keterampilan bertarung tingkat kuno yang diciptakan senior Cangkitian, Gumam Xiaoyan. Mungkin Cangkitian tidak pernah menyangka bahwa aksi terkenalnya dijebak oleh muridnya sendiri sampai kematiannya. Di ruang cermin saat ini, Jinchong perlahan menutup matanya, dan pada saat berikutnya celah seperti guntur muncul di antara alisnya. Celah itu terbuka dengan mengesankan, dan kilat menyambar di dalamnya. Tetapi berkas cahaya yang terkonsentrasi beberapa kaki di depannya tiba-tiba menghilang. Ketika muncul kembali, kaki hitam raksasa Xiaoyan sudah terpanggang di udara. Dalam sekejap mata, terlihat bahwa seberkas cahaya kecil itu melintas langsung. Semua kaki hitam raksasa Xiaoyan langsung runtuh setiap kali ditembus oleh kilatan busur. Saat ini tersisa langkah ke-5 dan ke-6 yang sedikit lebih kokoh. Tapi sepertinya untuk Guntur Jile tidak ada tekanan sama sekali, dan dia masih menembus pertahanannya. Langkah ke-5 juga runtuh dan kemudian bergegas ke langkah ke-6. Langkah ke-6 lebih tangguh serta memiliki kekuatan untuk bersaing. Hanya saja setelah beberapa tarikan nafas, banyak retakan segera muncul. Ini adalah keterampilan bertarung tingkat kuno terkuatmu. Sangat mengecewakan jika kamu hanya memiliki kekuatan kecil ini, ucap Jinchong perlahan membuka matanya dan mencibir pada Xiaoyan dengan tatapan lamban. Xiaoyan tidak memperhatikan Jinchong. Sebagai gantinya, aura kuat melonjak di tubuhnya. Terlihat satu kakinya perlahan terhentak di udara, menciptakan langkah terakhir dari 7 tapak dewa pembunuh. Hampir pada saat langkah ke-6 runtuh, ada hembusan angin keras di belakang. Terlihat bayang kaki hitam raksasa memadat lagi. Suara tumpul tersapu. Kaki hitam raksasa yang lebih besar dan lebih mengkilau muncul. Guntur Jile langsung menyambutnya dengan kilatan. Namun secara mengejutkan, kaki hitam raksasa ke-7 benar-benar mengabaikannya. Dia hanya bisa mengaum ke arah Jinchong. Kekuatan langkah ke-7 juga melampaui imajinasi Jinchong. Dan kaki hitam raksasa itu dengan cepat mendekatinya. Kekuatan penindasan sudah menyelimutinya, seolah ingin meremukkannya hingga mati. Dari sedikit kerutan di alisnya, tidak sulit untuk menebak bahwa dia saat ini mulai tegang. Kaki hitam raksasa begitu agung. Itu seperti gunung dan bahkan lebih besar dari gunung biasa. Dengan peningkatan kekuatan jiwa dan kekuatan fisik Xiaoyan, kekuatan 7 tapak dewa pembunuh juga ikut meningkat dan bisa dikatakan lebih unggul dari keterampilan bertarung di tingkat kuno. Pada saat ini Jile dengan panik bergerak melalui kaki hitam raksasa dan mencoba membatasinya. Tetapi kaki hitam raksasa itu masih kokoh. Meskipun banyak retakan muncul, belum ada tanda-tanda runtuh. Wajah Xiaoyan serius, tetapi sebenarnya dia tidak berhenti saat ini. Kekuatan abadi di tubuhnya masih melonjak. Di depannya sekarang, api 3 warna perlahan-lahan bergabung. Diikuti dengan segel tangan Xiaoyan, dia terus-menerus menggosok 3 api itu. Rupanya Xiaoyan diam-diam membuat teratai Buddha Lotus Flame yang cukup kuat, dan sekarang adalah waktu terbaik. Di sisi lain, kaki hitam raksasa terus maju dengan dikelilingi busur listrik yang berkedip-kedip. Dan sekarang jaraknya hanya beberapa puluh kaki dari Jinchong. Jinchong duduk dengan keras, wajahnya semakin pucat. Kekuatan langkah ke-7 sudah tiba, dan darah di tubuh Jinchong melonjak. Guntur Jile, beri aku kekuatan,
teriak Jinchong. Di matanya saat ini cahaya guntur meledak dan seberkas petir terbang lurus dengan cepat. Itu membobardir langkah ketujuh Xiaoyan. Semakin banyak retakan pada kaki hitam raksasa, secara logis seharusnya sudah runtuh dan hilang. Tetapi tetap bersikeras untuk maju. Saat dia semakin dekat, Jinchong hanya bisa membentuk segel tangan dan segera membuat formasi pembatas. Itu melindungi dirinya di dalam perisai cahaya. Detik berikutnya, langkah ketujuh membobardir perisai cahaya dengan ganas. Dan perisai cahaya Jinchong hancur seperti gelembung tanpa perlawanan. Kaki hitam raksasa menyapu, dan sosok Jinchong seperti semut yang menempel, membentuk celah besar dan segera meledak menjadi raungan keras. Langkah kaki ketujuh tampaknya mencapai batasnya pada saat ini. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar seperti cermin yang hancur. Pada saat yang sama ada juga sosok yang ditembak ke belakang dengan postur yang menyedihkan, dan kecepatannya melambat setelah 100 meter. Sosok ini adalah Jinchong. Dia memuntahkan seteguk darah segar, dan tubuhnya saat ini sudah dipenuhi bekas luka. Kerusakan yang disebabkan oleh pukulan tadi tidak kecil. Tapi setelah Jinchong menstabilkan sosoknya, dia tiba-tiba menatap Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan juga terkejut, namun dia tidak memilih untuk mundur. Sebaliknya sayap Dewa Hitam mengepak dan bergegas menuju Jinchong dengan kecepatan tercepatnya. Jika kamu berani datang ke sini atas inisiatif sendiri, kamu benar-benar ingin mati, ucap Jinchong tidak peduli dengan lukanya. Bagaimanapun juga dia keabadian kaisar. Selama lukanya tidak fatal, kekuatan keabadian dapat membantunya pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Jinchong percaya pada saat ini, Xiaoyan juga memasuki kondisi terlemahnya. Jadi inilah saat yang menentukan. Dalam kehampaan, dua sosok mendekat dengan cepat. Tetapi saat mereka mendekat, Guntur Jile tiba-tiba muncul di depan Xiaoyan, memukul Xiaoyan dengan kecepatan yang tidak mungkin dihindari. Kekuatan Guntur Jile sangat mencengangkan. Kekuatan yang menakutkan itu langsung merobek daging dan darah Xiaoyan. Daging dan darah terciprat kemana-mana. Bahkan tubuh abadi Xiaoyan tidak dapat menghentikannya. Xiaoyan memuntahkan seteguk darah, tapi matanya masih bertekad menatap Jinchong dari jauh. Jinchong tidak menyadari bahwa teratai api 3 warna seukuran telapak tangan meledak tertiup angin. Dan itu langsung memenuhi seluruh ruang emas. Dapatkah Xiaoyan mengalahkan Jinchong dan merebut Jile? Mari kita nantikan episode berikutnya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.